Nah, selanjutnya dari jenis itu di mana, bagaimana kita tahu gitu? Apa alatnya? Yang pertama ada otoritas. Kedua, akal. Indra. Intuisi. Sumber pengetahuan itu ada otoritas tadi. Otoritas ini maksudnya pengetahuan yang bersumber dari ahlinya. Kalau kata senior kuliah itu cuma 25%, organisasi itu 70%, ya kita itu jadikan sebuah pengetahuan, dia menjadi pengetahuan dan kita lakukan begitu. Makanya kebanyakan anak-anak organisasi kadangkala salah kaprah dengan itu sehingga meninggalkan yang 25% untuk 75%. Lebih memilih organisasi daripada akademisi. Padahal untuk mendapatkan yang 75% itu melalui yang 25%. Kamu untuk menjadi kader Muhammadiyah, ya kan, IMM, itu harus mahasiswa dulu. Kamu kalau mau kader di HMI harus mahasiswa. Gelar mahasiswa itu kamu dapati lewat 25% itu. Itu maksudnya. Tapi karena itu menjadi otoritas, ya senior itu kan punya kewibawaan, gitu kan? Kewibawaan sebagai otoritas diri, dia menyatakan hal itu sebagai doktrinal terhadap junior, lalu menyatakan ya enggak perlu, nanti bisa juga kamu dapati di luar semuanya. Gitu. Sehingga kesalahan kaprah itu membuat kita malas kuliah dan lebih memilih berorganisasi. Padahal senior itu bukanlah ahlinya juga. Bukan ahlinya. Tapi dalam pikiran kita, kebanyakan pengetahuan-pengetahuan itu kan itu dari senior. Semacam ini, ya harus ada pemeriksaan. Pemeriksaan. Kalau saya menyatakan bahwa ada istana di dalam ruangan ini, itu tidak boleh dipercaya begitu saja. Harus kalian periksa kebenarannya. Tapi memang ada. Dan memang ada, kita harus kembali kepada ahlinya. Contoh, kalau kita sakit, kita ke dokter, ya kan? Dokter mendiagnosa penyakit kita. Dia setelah mendiagnosa lalu diberikan obat, oh ini kamu sakit begini, kamu harus minum ini 3 kali sehari. Ini setelah makan. Itu kan kata dokter setelah kita didiagnosa, kita percaya dan itu menjadi pengetahuan. Artinya secara manusiawi, kita ini sebenarnya sumber pengetahuan kita dari ahli sebelum kita. Atau yang sejaman dengan kita, contohnya tadi dokter. Kita mau menelaah fikih, ya jelas kita harus melihat otoritas, sumber pengetahuan yang otoritas. Siapa ahli fikih? Kita mau bahas tentang hadis, siapa ahli hadis? Itu manusiawi. Jadi periksa pengetahuan kita sekarang. Apakah ada pengetahuan yang memang kita bisa istilahnya kalau agama sering salah kaprah itu agama ya. Misalnya rokok haram. Kata siapa? Kata guru saya, selesai. Itu berarti otoritas.
tanpa memeriksa apakah betul rokok itu haram dari berbagai sisi pandangan, gitu. Kalian berguru misalnya kata gurumu rokok itu haram, ya sudah kamu tidak merokok. Apakah itu salah? Enggak. Dari sisi pandangan si murid, ya dia mengabdi kepada gurunya. Tapi dari sisi pandangan filsafat, maka dilihatlah ya penilaian dari luar. Dia ini orang, kalau dalam istilah agama itu taklid namanya. Mempercayai apapun yang dikatakan gurunya. Semacam saya bukan ahli filsafat. Ya kan? Saya jurusan biologi. Jadi jangan percaya begitu saja apa yang saya sampaikan dari tadi ini. Kalian harus periksa kembali. Gitu. Buka lagi internet, buka lagi buku. Apakah benar yang disampaikan oleh Bang Jack ini? Gitu. Apakah sesuai yang di buku-buku gitu maksudnya? Apakah sesuai dengan otoritasnya? Kan saya dengan apa yang saya katakan hari ini, apa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu tidak koheren dengan apa yang saya ahlikan. Ya kan? Saya jurusan biologi kok membawa materi tentang filsafat. Tidak koheren. Ya. Maka harus periksa loh. Jadi jangan sepenuhnya ditaruh bahwa 100% apa yang saya sampaikan itu benar. Ya. Periksa kembali. Maka ketika kalian periksa itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Ya kan? Masuklah kalau di Islam itu kan ada ma'rifah. Betul-betul mengenal apa yang diketahui. Contoh begini, Akbar menyampaikan kepada saya, ada teman saya namanya Ahmad. Oh iya, itu menjadi pengetahuan kan? Saya percaya teman saya itu Bang pergi beli rokok. Atau teman saya itu sakit di rumah sakit, tolong bantu saya, dia mau golongan darah. Akhirnya saya periksa, apakah betul ada temannya Akbar, namanya Ahmad, dan dia ada di rumah sakit. Saya periksa. Sampai di rumah sakit memang ada Ahmad, dan saya langsung bertemu langsung. Menjadilah itu kenal, atau ma'rifah. Kalau di keyakinan, dia menjadi hakul yakin. Jadi periksa apa yang menjadi informasi di diri kita, menjadi sebuah pengetahuan, periksa semuanya. Contoh sejarah. Tadi masa lalu kan, kita kembali ke ahli sejarah. Itu otoritas namanya. Pengetahuan otoritas. Pengetahuan yang kita percaya begitu saja, kata buku, kata internet, kata orang-orang yang ahlinya. Pernah nggak kita periksa pengetahuan itu? Misalnya kata dokter bahwa virus itu menyebar ke seluruh tubuh. Kan nggak bisa kita periksa itu. Nah, kembalinya kepada ahlinya. Gitu. Tapi kalau sejarah, ya, maka kita lihat syarat-syarat sejarah itu menjadi benar. Syarat kuatnya. Gitu. Ini sumber pengetahuan nih. Kita punya pengetahuan sejarah tadi sumber dari otoritas ini. Kita mengetahui sejarah Indonesia merdeka kapan, terjadinya gerakan mahasiswa 98, 66. Kan tidak ada kita di sana. Kita hanya mengetahuinya bersumber dari otoritas. Sejarawan-sejarawan yang menulis buku kita baca jadi pengetahuan. Gitu maksudnya. Nah, apakah pernah kita periksa? Cara memeriksanya bukan kita kembali ke masa lalu kita terjadi di 98. Bukan. Kita banding-bandingkan buku sejarah itu. Gitu maksudnya. Supaya nanti apa yang menjadi pengetahuan kita tidak ragu. Gitu. Menjadi sebuah keyakinan. Nanti kita bisa menjawab apakah pengetahuan itu sama dengan keyakinan tanpa keraguan. Kalau begitu modelnya sejarah tadi, apa kamu yakin? Nah, kan belum kita periksa itu. Gitu. Ahmad misalnya dikatakan oleh Basrin bahwa pacarnya Ahmad jalan-jalan dengan Akbar. Itu menjadi pengetahuan. Ya kan? Otoritas Basrin apa? Otoritasnya Basrin karena dia yang melihat. Menjadi pengetahuan. Ahmad yakin nggak? Enggak. Kadang-kala dia percaya. Ada yang percaya. Tapi yakin nggak? Enggak.
Nah, maka diperiksa dulu menjadi sebuah ma'rifah atau hakul yakin. Ketika diperiksa ternyata betul. Oh, respon kita apa? Respon kita pasti menuju ke hal-hal lain. Gitu. Itu otoritas. Maka saya yakin gitu, yang kalian ketahui itu kebanyakan itu sumbernya dari sini. Otoritas. Ya kan? Sumbernya dari sini. Kebanyakan dari otoritas. Baca buku, kamu jelaskan ke teman-temanmu, ke sombo-sombo wekin ini kan. Setelah baca buku. Padahal itu belum kamu yakini sepenuhnya. Makanya di epistemologi dipertanyakan, apakah yang diketahui itu sama dengan keyakinan. Itu maksudnya. Tapi sebenarnya otoritas juga manusiawi. Gitu. Ketika kamu ingin meyakini fikih itu begini, ada yang sahih, kan tidak mungkin kamu periksa buka terjemahan Al-Quran. Tetap kamu kembalikan kepada ahlinya. Ahli fikihnya siapa, ahli hadisnya siapa. Tetap dikembalikan ke sana. Makanya dilihatlah dalam Islam itu kan ada sanad-sanadnya. Gitu. Ada pewarid-pewaridnya. Makanya dilihat ada hadis mutawatir, berarti ada pewarid-pewaridnya. Hadis yang paling sahih kata orang adalah hadis yang diriwayatkan atau pewaridnya Imam Al-Bukhari, Imam dan Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi periksa kembali pengetahuan itu dan apa yang kamu ketahui sekarang, yang ada di pustaka pikiran kalian sekarang, itu diperiksa. Sampai dia benar-benar kamu yakini menjadi sebuah kebenaran. Diperiksa. Kalau di buku menyatakan mengkonsumsi kalian buku tentang kiri, maka kamu yakin kirilah yang paling benar dan yang salah adalah kanan gitu. Itu bahayanya di situ. Jadi dibanding-bandingin. Nah, apa di tugas filsafat? Tugas filsafat yang kemarin itu adalah kritis. Harus dikritiki. Kalau hanya fokus di kiri maka kanan salah. Gitu. Maka periksa kembali otoritas. Apa yang kamu baca, ya kalau kamu baca buku-buku tokoh-tokoh kiri, ya baca juga buku tokoh-tokoh kanan. Jangan sampai dia menjadi justifikasi yang tidak benar nantinya. Jadi kalau masuk di sosial kan nanti ada epistemologi sosial. Dia masuk di kesenjangan. Yang kedua akal. Di alat pengetahuan itu akal. Alat sekaligus sumber. Ya, pustaka kita kan ada di indera alatnya. Ada berapa indera? Ada 5. Ya, panjang kalau di teman-teman mungkin sudah mempelajarinya 5 indera ini bagaimana dia mengetahui sesuatu di luar diri ya kan. Itu sudah sering didengarkan, apalagi di materi-materi kerangka itu paling sering digunakan itu. Ada 5 indera, panca indera. Ya. Yang paling terkenal itu kan kalimat Sokrates itu. Kalau orang itu kehilangan satu saja inderanya, maka dia kehilangan satu pengetahuan. Itu indera. 5 indera. Tapi itu yang realitas, bukan yang subjektif. Gitu. Bagi yang subjektif ya bukan begitu. Bukan begitu bagi yang subjektif. Kalau yang subjektif melihat indera ini, ya alat, tadi kan alat indera ini dia mengetahui, misal mata mengetahui warna. Bagi subjektif, ini hanya konstruktif. Dia alat supaya dia menampung itu yang diketahui, dan akal lah sumber pengetahuan itu. Karena akal dalam diri kita. Indera lah yang, diri kita lah yang menyatakan bahwa ada realitas itu diri kita. Gitu. Itu subjektif. Tapi kalau realitas, nah, buku ini ada itu sebagaimana adanya, itu realitas. Adanya buku sebagaimana adanya. Gitu. Itu nanti kita bahas
problem pengetahuan itu di subjek dan objek itu di ini problem kebenaran. Baru kita, tapi dua-duanya tetap dipakai. Yang ketiga intuisi. 4 intuisi. Intuisi itu bicara hati. Tadi contohnya, kalau orang tua kita lagi iris bawang, tiba-tiba tangannya itu teriris, itu sebenarnya pengetahuan intuisi. Ya, sumbernya dari hati, dari intuisinya, nurani. Kadang-kala diintuisikan ini kebetulan gitu. Ya. Makanya kalau dia di ranah kebenaran, dia tidak kebenaran mutlak. Bukan kebenaran mutlak. Kalau dia di wilayah kebenaran. Tapi ada benarnya. Ada benarnya. Karena dia bicara intuisi ini, ya nurani. Contoh tokoh yang secara intuitif mendapati pengetahuan itu dan sampai sekarang menjadi teori itu adalah Isaac Newton. Ya. Isaac Newton. Nah, Isaac Newton itu kan tokoh fisika kan, tokoh fisika menemukan teori tentang gaya gravitasi. Pada saat dia menjadi mahasiswa di depan kampus dia melihat buah apel yang jatuh. Pertanyaan secara filsafat kan, apakah selama hidup Isaac Newton pada saat itu umurnya 22 tahun? Umur Isaac Newton pada saat melihat buah apel jatuh itu 22 tahun. Pertanyaan kita, apakah di umur 20 tahun itu Isaac Newton belum pernah melihat benda yang jatuh? Jelas seringkali ya benda yang jatuh. Tapi kenapa hanya pada saat itu dia menyadari? Ya kan? Dia menyadari bahwa ada gaya magnet, ada gaya tarik bumi yang disebut dengan gravitasi. Kenapa hanya pada saat itu? Sementara di umurnya 22 tahun. Nah, itu yang disebut intuitif. Dalam Islam disebut irfan atau hidayah. Itu intuitif. Pengetahuan yang seketika datang dalam diri kita. Atau Lana yang intuitif ya bisa saja Lana merasakan kayaknya hujan nantinya. Nah, itu intuitif. Tanpa melakukan eksperimen, tanpa melakukan apa-apa, langsung kayaknya hujan. Itu. Orang tua kita dulu selalu menggunakan pengetahuan intuitif ini untuk melihat masa depan. Orang tua. Bahkan intuitif digunakan juga dalam istilah telepati. Berhubungan, berkomunikasi jarak jauh. Orang tua dulu kan kalau sekarang telepon, kalau dulu itu telepati. Hubungannya hubungan hati, bukan hubungan akal, bukan hubungan indera. Di mana kekuatan intuitif yang bisa rasakan sekarang? Yang bisa kita datangkan tanpa harus indera kita gunakan dan bisa kita rasakan bahwa kita punya kemampuan intuitif yang sederhana. Ada caranya. Kalian tutup saja mata sekarang, lalu kalian pikirkan ibu kalian di rumah. Begitu kalian buka mata, itu terlihat wajah ibu kamu saja. Itu intuitif. Jadi ketika kita menutup mata, apakah kita bisa melihat tanpa dengan mata? Bisa. Bisa. Makanya ada istilah kan mata batin. Itu pengetahuan intuitif itu. Nah, kalau di istilahnya Al-Ghazali ada laduni. Ya. Kadang begitu. Kalau di budaya Bima itu kan ada istilah begini. Ada orang yang kalau lagi sakit orang, dia secara tiba-tiba tahu obatnya. Ya kan? Ketika orang sakit, dia tiba-tiba tahu obatnya. Tapi ketika tidak ada orang sakit, dia tidak tahu obatnya. Itu laduni itu. Jadi diberitahu oleh orang-orang zat di luar dirinya yang datang langsung memberikan, oh ini informasi yang dia berikan. Tanpa belajar itu. Tanpa belajar. Dan itu memang ada.
Dan itu menjadi sumber pengetahuan. Gitu. Itu sumber pengetahuan. Gue mikir coba kamu ini bohong misalnya begitu tentang orang yang tahu tiba-tiba tahu obatnya. Jangan dulu, itu intuitif itu. Ya, Laduni itu kan ceritanya Laduni ini kan karya Al-Ghazali itu surat untuk muridnya. Ya kan? Begini, ada satu murid yang menanyakan, guru katanya. Ini ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali. Apakah bisa kita ini manusia ini mengetahui sesuatu tanpa belajar? Itu Imam Al-Ghazali tidak langsung menjawab itu. Tidak langsung menjawabnya. Dia merenunginya. Lalu dia menulis surat, ya menulis jawabannya dia tulis dalam suatu buku. Kalau kita sekarang bahasanya makalah lah. Jadilah satu diskursus pengetahuan yaitu laduni. Ada. Itu namanya laduni. Ilmu pengetahuan yang turunnya, yang diketahui tanpa belajar. Laduni namanya. Nah, itu diberikan langsung oleh Tuhan. Nabi Muhammad itu kan pengetahuan yang, tapi kalau di Nabi istilahnya wahyu. Beda. Kalau di Nabi istilahnya wahyu, ada tingkatannya. Sama kalau kita kan Islam nih. Untuk membedakan supaya kalian paham ya. Kalau yang standar itu Muslim, ya kan? Kalau yang di atasnya dia betul-betul kehidupannya itu ada ilmu agama yang kuat, itu mukmin, ya kan? Kalau yang lebih tinggi lagi derajatnya, dia sudah ke dalam kehidupannya itu ada penerimaan. Ada makan, ada tidak ada makan, alhamdulillah. Ada uang, tidak ada uang, alhamdulillah. Itu namanya mukhlis. Ya. Itu mukhlis. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang yang tidak menikah sampai dia meninggal, jangan justifikasi dengan menggunakan empirik. Oh itu salah, itu nggak sesuai sunnah gitu kan. Jangan dulu. Orang ada tingkatannya. Dalam Islam itu ada tingkatan individu itu, ada muslim, ada mukmin, ada mukhlis. Mukhlis itu paling tinggi. Siapa saja yang bisa pada tingkatan itu? Apakah hanya ulama? Nah, kita orang biasa bisa. Bisa. Mukhlis itu tandanya apa? Dia ikhlas. Bukan ikhlas hanya lewat bibir atau ucapan ini, bukan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia terima semua keputusan Tuhan. Baik itu qada maupun qadar. Gitu. Itu intuisi semuanya. Dan dia menjadi sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan. Indra, ya jadi 5 indra. Kita merasakan manis, ya ada lidah, gitu kan? Akal itu kan sifatnya apa? Mengelola. Hah? Ini kalau ini pustaka, ini ruangan pustakanya, perpustakaan. Nah, nanti kan inilah ya perdebatan di epistemologi itu. Perdebatan di epistemologi itu ketiga-tiganya ini, ya kan? Otoritas ini kan pengetahuan di luar, orang yang sudah produksi dan kita baca jadi pengetahuan itu. Kalau yang ini kan ada betul-betul kita dalam diri kita ini. Akal, indera sama intuisi, hati. Nah, problemanya nanti kalau kita masuk di kebenaran atau penilaian, apakah kebenaran itu sumbernya dari akal, apakah dari indera atau dari hati gitu. Ataukah bersamaan ketiganya itu adalah akal sekaligus dan menjadi sumber pengetahuan yang menjadi benar gitu. Itu masalahnya nanti. Makanya lahirlah aliran-aliran semacam skeptisme, ya. Ada empirisme, ada materialisme, gitu. Ada rasionalisme, itu lahir itu. Masalahnya di sini hanya masalah perdebatan kata rasional, ya rasio yang paling utama, ya, bukan hati. Gitu. Tapi kata skeptis, hati. Ya, orang bisa mencapai kebenaran mutlak itu hanya dengan hatinya, gitu.
Karena kebenaran mutlak nanti ujung-ujungnya bagi kaum skeptis semacam Imam Al-Ghazali, René Descartes adalah Tuhan. Itu. Nah, maka Tuhan hanya bisa didapati dengan hati nurani. Akal nggak bisa sampai ke sana. Gitu. Kata Indra, ya datang John Luke, bukan harus ada Indra dong. Gitu. Ini perdebatan. Kalau perdebatan itu terjadi, kalau di wilayah sumber pengetahuan dia sepakat. Tapi terjadi perdebatannya ketika ditanyakan apa yang kamu ketahui itu benar atau tidak. Gitu. Jadi perdebatan panjang sampai sekarang. Gitu. Kata yang realis, ya benar, sesuai realitasnya. Kata yang idealis, salah. Atau kata yang rasional, akal saja menjadi sumber pengetahuan yang hakiki. Kata yang intuitif, enggak. Tapi kata yang empirik, yang sains-sains, enggak ada. Semua intuisi itu kebetulan, akal itu kebetulan. Akal itu hanya konstruksi indera yang kemudian menjadi sebuah pengetahuan kita keluarkan, menjadi ide. Jadi sumber pengetahuan utama adalah indera. Gitu. Lahirlah teori materialis. Semua itu kebenaran itu bisa benar kalau dia terlihat. Gitu. Itu maksudnya. Maka lahir itu empirisme, rasionalisme, skeptisme, materialisme. Kalau sudah ada isme-ismenya itu sudah menjadi pahaman dan ada kelompok tertentu. Dan kelompoknya tidak sedikit, bahkan satu negara menjadi pahaman begitu. Satu negara, tidak main-main itu epistemologi. Makanya kata Mullah Sadra sama Murtada Mutahari, epistemologi itu adalah persoalan penting dalam filsafat yang menghendaki pandangan dunia tentang manusia, masyarakat, dan alam semesta. Nah, pandangan dunia kita tentang manusia, masyarakat, dan alam semesta itu menghendaki kita membuat prinsip hidup atau ideologi diri dan bagaimana kita bertindak. Kalau pandangan dunia, pandangan alam semesta, manusia, dan masyarakat itu salah, maka ideologi kita salah dan tindakan juga salah. Itu kesimpulan yang dibuat oleh Mullah Sadra dan Murtada Mutahari. Jadi tadi ada otoritas, akal, indera, dan intuisi. Sebenarnya ada bahasa Inggris dan bahasa Arabnya. Kalau indera tadi ada sense perception atau hisi, itu bahasa Arabnya. Nah, kalau akal, akli. Ya, jadi ada bahasa Arabnya. Kalau otoritas itu autoris. Kalau intuisi, bahasa Inggrisnya intuition. Jadi banyak kita, tapi kan mereka do bojo dan do Indonesia deh, kan ini bahasa Indonesia. Jadi karena kita orang Indonesia ya saya pakai bahasa Indonesia. Masa mau pakai what's your name? Nggak boleh lah. Kata guru sosiologi saya dulu, bahasa Inggris itu bahasa neraka katanya. Lain ditulis, lain dibaca.